Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi wawancara di kantor Yamaha JG Motor Cirebon. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan manajemen, langsung saja perkenalkan, nama saya Siva Indah Mulyani dengan NPM 122040098. Saya Siti Nutul Maula dengan NPM 122040081. Saya Anis Sofia dengan NPM 122040099. Baik, langsung saja kita wawancaranya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ruli, terima kasih banyak sudah bersedia menerima kami hari ini. Perkenalkan Pak, kami bertiga dari Universitas Swadaya Binjati, prodi akuntansi. Saya sendiri Inai dan ayahnya saya Syifa dan ini Anis. Kami kesini untuk keperluan tugas observasi terkait proses perekrutan SDM di JG Yamaha Cirebon. Terima kasih telah memberikan kesempatan wawancaranya Pak. Langsung saja dimulai dari wawancara. Baik Pak, sebelum kita mulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Kalau saya, nama lengkapnya ya Maruli, biasa dipanggilnya Mas Ruli. Saya di sini sebagai salah supervisor ya di JG Motor Yamaha Sentral. Baik Pak, sebelumnya apakah boleh dijelaskan terlebih dahulu JG Motor Yamaha Cirebon itu bergerak di bidang apa Pak? Ya, bergerak di bidang otomotif, otomotif ini kan kemudian tidak sales, spare part dan sales spare part satu lagi ini sales spare part dan saya ini jadi aku dulu di sales bengkel itu namanya sama penjualan jadi asal. Selanjutnya, seperti apa sih Pak proses rekrutmen karyawan di JG Yamaha Motor Cirebon ini Pak? Ya sebenarnya prosesnya kita simpel itu dalam artian ini yang marketing dan proses marketing dan ya mungkin sudah banyak saya bisa itu ya kita mungkin dari pasar WA1 misalkan pasar Pangkat atau belum di depan ada yang bukan sebuah atau medsos itu melalui Facebook gitu bahkan TikTok gitu kan ya ataupun kita melalui jaringan kita kan kebetulan ada yang sama radar kalau nggak salah kebetulan yang lolos apa sih kepala teman saya jadi melalui sana juga melalui beberapa kali melalui ini yang di Disnaker melalui kita pasang kalau saya pasang iklan di sana itu mungkin. Selanjutnya, kualifikasi dasar apa sih Pak yang wajib dipenuhi oleh pelamar? Kalau untuk saya sih mungkin ya di samping yang yang formal secara manajerial dia kan mungkin ada jasa ada pelamar dan sebagainya ya. Tapi yang paling pokok utama di dalam bekerja di aktualisasinya gitu kayaknya harus ada handphone sama ada kendaraan yang mempermudah dia dalam bekerja itu kan data penunjangnya kan handphone itu ya gitu. Pak, kalau boleh tahu tahapan seleksi yang paling menentukan itu di tahap yang mana? Maksudnya? Kayak misalkan di sini ada beberapa tahap seleksi itu Pak sebelum bekerja di sini kayak contohnya wawancara atau gimana tahapannya tuh. Biasanya nih saya punya dari sejak dulu punya feeling kalau orang yang sungguh-sungguh gitu kalau kita nanya mau orang kerjanya kapan dia langsung spontan jadi kita siapa nah kalau pas mungkin kalau besoknya nggak datang berarti dia nggak serius gitu lebih ke arah strategi
istilahnya ya kan ke ini psikologinya bakal orang yang lebih banyak kerja ya mungkin apa ya mungkin selama 3 bulan bekerja itu kayaknya haram deh untuk kita berangkat gitu kan benar sih lihat dari kesuburan gitu kan ya sama aja lah kalau orang pacarannya belum apa-apa nggak ada pengorbanannya kan non saya gitu ya itu lagi Kalau apakah di sini memiliki pelatihan khusus bagi karyawan yang baru diterima? udah pasti nih kayak itu deh di bank itu yang saya tahu itu lagi di karantina kan kemarin baru sembuh baru sembuh akhirnya kita didik dengan ya dengan kemampuan seperti ini ada Maka sama itu Pak. Pak, aku mau izin di ini ya Pak. kita kan ada keterbatasan ini kan kita kan mesin baru aja kita kan mau mesin prediksi ya mesin PPL mesin aplikasiin mungkin ada di data gitu kan mana sih jadi kita kan mungkin yang ini ada terbatas di situ mungkin kita ada tim dari pusat yang agendanya kan yang sales masih belum Pengalaman Bapak, masalah apa sih yang sering muncul dalam proses rekrutmen karyawan di sini Pak? maksudnya masalah di Kalau misalkan masalah mungkin yang daftar tuh masih banyak yang nggak serius atau masalah gimana gitu? ini nih, mungkin apa ya satu mungkin masalah saudari gitu ya satu masalah saudari kan gini ini kan anak-anak yang sekarang kan lihatnya kan gajinya dulu gitu kan benar nggak sih gajinya berapa nah ya mungkin itu masa saja gitu ya itu kan mungkin sudut pandang pola pikirnya dia tapi kan kalau dunia marketing itu sebenarnya ada sisi-sisi yang memang nyari duitnya tuh bukan di gaji tapi di insentif gitu kan karena kan kalau di misal gaji ya mungkin nggak seberapa tapi ketika jualannya banyak ya insentif itu hanya 1/sekian persen mungkin hanya gaji itu hanya 5% dari insentifnya gitu kalau kita hanya banyak jualan itulah yang mungkin yang lebih kita mengeluarkan ke sana di sini kan mungkin ada orang-orang juga dari misalnya dari sales yang tadinya berjualan sekarang bisa jualan di atas 15 gitu kan ini ada gitu nggak sombong artinya mereka itu karena mau belajar dari jualan sampai jualan di atas 15 itu kan duitnya gede banget gitu kan itu begitu. Ya, Pak, lalu saat melakukan perekrutan ini strategi apa ya untuk meningkatkan kualitas dari pelamarnya tuh Pak? Ya apa ya mungkin kita kan yang di JD kan mungkin kan salah satu yang tidak didapat di dealer lain mungkin ya jadi kita kan bisa berkarir gitu artinya berkarir itu kan nggak stuck gitu kita dinamis ya mungkin saya berasal dari sales training ya kan training junior senior sampai naik sales koordinator sampai saya di posisi salah supervisor yang ada di sentral akhirnya kan butuh tahapan-tahapan gitu artinya ya berkarir itu semakin tinggi grade-nya artinya kan salary-nya fasilitasnya itu semakin gede semakin anda gitu ya, mungkin kalau gaji salary sama di luar lain juga sama tapi kan di mereka tuh setak gak ada karir gitu karena setak sendiri mungkin salah satunya yang bisa berguna jadi motor gitu Jadi ada jenjang karir. iya jenjang karir jelas misalnya dia mau saya punya saya tahun depan harus jadi supervisor artinya kan kita harus ngapain apa yang harus kita siapin gitu ya. Terima kasih Pak sebelumnya untuk wawancara yang sangat informatif ini Pak. Sebagai penutup, apakah Bapak punya pesan untuk kami bertiga ini sebagai mahasiswa yang suatu hari akan memasuki dunia kerja Pak? Ini nih sebenarnya nih ya kalau saya mau jujur ya sebenarnya kalau ya itulah kemarin kan saya ngomong gitu ya kita kan jalan terus juga di form di kelas pendidikan gitu kan yang penting dia semua sarjana akuntansi tapi ketika bekerja di dunianya nggak bisa gitu
harus di dunia itu harus matang gitu kan. Artinya mungkin nanti akan merasain lah yang teman-teman pelajari di bangku kuliah dengan yang di lapangan itu mungkin akan bedanya gitu. Itu aja sih, Mam. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan semua penjelasan yang sangat menjelas kami. Kami sangat menghargai kesempatan ini Pak. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bekal kami ke depannya. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya wawancara ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the